ketemu lagi di mata kuliah pengembangan materi, pengembangan kurikulum MPSD. Dan tema hari ini kita akan membahas tentang merancang kelas berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, yang pertama kita bahas seberapa relevan pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran abad 21. Nah, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran abad 21 itu harus relevan dengan beberapa model pembelajaran yang diterapkan di kelas gitu, guna untuk mengembangkan soft skill, hard skill siswa peserta didik kita. Nah, kita kali ini fokusnya adalah kepada P5 dan P2RA, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Sebagaimana kita ketahui, abad 21 ini berciri 4C. Yang pertama adalah critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creativity, and innovation. Jadi 4C ini menggambarkan pembelajaran abad 21 di mana siswa, mahasiswa dituntut untuk bisa berpikir kritis, dapat berkomunikasi, dapat berkolaborasi, dan kreatif. Nah, kalau kita bahas proyek penguatan pelajar Pancasila di sini, jadi proyek pelajar Pancasila yang kita ketahui bahwa pembelajaran P5 adalah pembelajaran kokurikuler, di mana pembelajaran proyek di sini sudah disediakan tema-tema rekomendasi dalam pembelajaran proyek. Di antaranya tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa, dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Jadi ada 7 tema rekomendasi untuk jenjang SDMI, sedangkan kepekerjaan dan budaya kerja itu untuk jenjang SMA, SMK, atau MA. Nah, 7 rekomendasi proyek pembelajaran di sini adalah tema-tema yang relevan dengan abad 21, di mana tema-tema tersebut diharapkan dapat mengikuti isu-isu global atau isu-isu terkini terhadap pembelajaran abad 21, di mana yang pertama mengikuti isu global, yang kedua literasi keuangan bisnis dan kewirausahaan. Jadi relate dengan tema-tema di pembelajaran 21 gitu. Ada literasi kewarganegaraan, literasi kesehatan, literasi lingkungan. Jadi abad 21, pembelajaran abad 21 di sini dianggap relevan dengan pembelajaran proyek. Nah, kemudian bagaimana proyek pembelajaran di madrasah? Yang pertama, kenapa sih ada pembelajaran proyek di madrasah di dalam kurikulum Merdeka gitu ya? Yang pertama adalah ini adalah sebuah paradigma baru di mana kurikulum Merdeka dengan pendekatan proyek yang kontekstual berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan. Jadi di sini itu memang kebutuhan masyarakat gitu ya, dituntut untuk bisa menggunakan atau bisa menggunakan proyek gitu. Yang kedua adalah dengan cara menambahkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam P5. Jadi ciri khas di madrasah ada ditambahkan nilai rahmatan lil alamin. Proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila, bermaksud memastikan cara beragama lulusan madrasah ini bersifat moderat. Diharapkan bisa bersifat moderat. Nah, yang selanjutnya profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan dunia yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Gitu. Nah, selanjutnya proyek di sini, proyek yang seperti apa? Apakah proyek kelompok biasa dengan proyek yang ada di kurikulum Merdeka atau P5 itu sama apa berbeda gitu ya? Yang pertama, kita lihat
gambar yang ada di sisi kiri dan gambar yang ada di sisi kanan. Kalau yang gambar sisi kiri ini ada anak yang memasak gitu ya, yang sebelah kanan sama-sama proyek, tetapi proyek untuk membuat pupuk. Nah, apakah proyek sebelah kiri dan kanan itu berbeda? Coba teman-teman semua bisa mengisi ini. Nah, apa yang membuat mereka mirip? Dari kedua proyek itu persamaannya apa? Dan yang kedua, apa yang menjadi perbedaan dari mereka gitu? Walaupun sama-sama proyek, apakah terdapat perbedaan? Kalau ada perbedaan, apa sih perbedaannya gitu ya? Nah, jadi selanjutnya kita bahas fondasi pembelajaran berbasis proyek yang berkualitas tinggi. Jadi di dalam P5 itu terdapat authenticity. Yang pertama adalah problem atau authentic problem, berdasarkan masalah dulu atau berdasarkan masalah yang nyata yang dapat ditemui oleh siswa yang ada di sekolahan. Yang kedua adalah authentic people, yaitu orang yang bisa beradaptasi langsung ya. Dan yang ketiga adalah produk yang nyata atau authentic product yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Silahkan teman-teman diskusikan gitu ya. Profil Pancasila itu seperti apa setelah gambaran sebelumnya kita paparkan. Nah, di sini ada profil atau beberapa dimensi profil pelajar Pancasila yang didefinisikan sebagai pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, bagaimana kedudukan P5 dan P2RA? Karena Rahmatan lil Alamin ini terintegrasi dengan P5, jadi kedudukannya adalah sebagai irisan. Jadi ada irisan antara P5 dan P2RA. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila dan dimensi profil pelajar Rahmatan lil Alamin? Sebagaimana kita ketahui, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Sedangkan dimensi atau nilai-nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu ada 10. Yang pertama, berkeadaban. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan. Yang ketiga, mengambil jalan tengah. Yang keempat, berimbang. Yang kelima, lurus dan tegas. Kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis, dan inovatif. Nah, jadi ada 6 dimensi P5 dan ada 10 nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Diharapkan siswa madrasah dapat mengimplementasikan dimensi-dimensi dan nilai-nilai tersebut di dalam proyek gitu ya. Nah, bagaimana sih waktu proyek atau waktu yang dilaksanakan pada madrasah? Kalau di jenjang MI biasanya dapat dilakukan 2 atau 3 proyek dengan tema yang berbeda. Jadi tema-tema tersebut sudah saya sebutkan di slide awal gitu ya. Teman-teman bisa memilih dari 7 tema itu untuk dijadikan proyek. Gitu. Nah, contoh penjadwalan P5 dan P2RA bisa dengan harian, mingguan, bulanan, atau semesteran. Jadi di sini bersifat fleksibel. Nah, selanjutnya bagaimana sih alur dalam pembelajaran proyek gitu ya. Yang pertama ada tahap pengenalan. Jadi tahap pengenalan ini tahap di mana problem atau authentic problem itu dikenalkan. Ada problem-problem yang ada di lingkungan sekolah gitu ya, untuk dikenalkan ke siswa. Yang kedua tahap kontekstual gitu ya. Siswa diajak langsung gitu ya, terjun ke lapangan untuk mengenali masalah tersebut. Yang ketiga tahap aksi dan yang keempat refleksi dan tindak lanjut. Nah,
dari hasil P5 dan P2RA yang sudah diterapkan di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah, ini salah satu contoh hasil proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini kelas 5 ya menggunakan tema tersebut dan membuat proyek untuk dijadikan gaun ya. Ini adalah bahan-bahan limbah dari plastik dan dikemas atau dijadikan gaun gitu. Yang kedua juga ada pameran berkaitan dengan kewirausahaan ya, membuat barang-barang. Kemudian ini juga dibuat ya barang-barang bekas gitu ya menjadi tempat pensil, pesawat gitu ya dari bahan bekas gitu. Kemudian ada tempat tisu gitu ya, boneka-boneka yang dibuat dari bahan bekas gitu. Dan ini di sekolah lain juga menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan dengan proyek yang berbeda, yaitu menanam tanaman rempah gitu ya. Ada jahe, ada lahos ya, ada tanaman-tanaman yang lain gitu. Nah, ini beberapa gelar karya yang ada di sekolahan dan sudah dipamerkan atau sudah digelar gitu ya, di mana ada satu produk yang masuk di koran ini teman-teman, yaitu produk barang bekas yang dikemas atau dibuat siswa dengan teknologi di mana ini dibuat helikopter gitu ya, jadi baling-balingnya tuh bisa muter gitu. Jadi di sini ternyata dari proyek itu siswa bisa lebih aktif, bisa lebih kreatif gitu ya, bisa lebih peka terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial. Ternyata bisa memanfaatkan barang-barang bekas ya untuk hidup berkelanjutan dengan membuat barang-barang yang lebih bermanfaat lagi gitu. Terima kasih, sekian dari saya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.